Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ini kenapa mejanya ditaruh di sini? Ustaz, coba dipindahkan dulu. Nanti payah kalau misalnya Ustaz ada mau nyuruh ke depan kan? Baik. Semalam Ustaz udah menjelaskan ya tentang pelajaran i'rab ya, alamatul i'rab, tanda-tanda i'rab. Baik, sebelum Ustaz masuk ke pelajaran baru ya, Ustaz ingin menanyakan pelajaran semalam, baik yang offline, artinya semalam dia hadir di sini, ataupun yang online, yang semalam nggak hadir tapi ada rekaman. Mana absensinya? Kenapa? Tunggu, Ustaz mau absen dulu bentar. Abdurrahman Zahidi. Ini hari ini kelompok 1 atau 2 nih? Ini kelompok 2. Ya udah nggak apa-apa. Yang nggak ada namanya nggak usah apa. Abdurrahman Zahidi nggak ada. Ahmad Ghazali ada nggak? Nggak ada. Alif nggak ada. Alwi Ahmad nggak ada. Fatur Rahman Storus, Fawaza Syafiq nggak ada. Irsyad ini Atailah namanya. M Khalif nggak ada. M Syauki nggak ada. Mas Ragil, Maula Ahza, Miko Sandi nggak ada. Mirza Al-Farizi mana? Nggak ada. Muhammad Abdullah Slamet, baik. Ihsan Al-Bukhari, baik. Muhammad Rifki Afifi Siregar nggak ada. Nabil Al-Barru, baik. Nafis Pinayungan nggak ada. Rafa Ar-Rashid nggak ada. Rafa Rizki, Rahmat Ramadan, Rasya Alta, Rafli atau Rafli? Rafli. Rizdan, Rizik Afif, Wildan nggak ada. Baik. Coba Ustaz tanya sama siapa nama tuh? Maula tadi ya. Maula. Antum semalam hadir ya? Baik. Maula, sebutkan salah satu kondisi kata dalam bahasa Arab beserta contoh. Ar-raf'u kitabun, bagus. Apa tanda ar-raf'u di situ? Ar-raf'u bagus, ar-raf'u benar. Itu ar-raf'u. Dhamma, iya bagus. Iya. Semalam kita udah Asmaul Khamsah udah saya ajari juga ya. Asmaul Khamsah udah, baik. Coba antum ya. Siapa tadi namanya? Afif ya? Baik, Afif. Afif, coba buat Asmaul Khamsah contohnya. Tutup bukunya coba Afif. Tutup bukunya dulu. Sebutkan contoh Asmaul Khamsah dalam kondisi nasab. Coba. Kemarin udah Ustaz ajari Asmaul Khamsah itu kalau dia rofa tandanya ini, kalau dia nasab tandanya ini, benar kan? Coba buat contoh dari Asmaul Khamsah dalam kondisi nasab. An-nasbu atau nasab sama.
Tutup bukunya, tutup bukunya. Nanti yang nggak hadir semalam Ustaz tanya juga, harus berarti kan yang nggak hadir semalam itu kan ada rekaman. Berarti harus belajar. Kalau nggak belajar salah dia. Ayo. Abnai. Apa tanda nasabnya di situ? Baris bawah. Salah. Coba. Siapa yang bisa? Coba Ustaz. Nggak, antum udah jawab tadi. Coba antum yang depan ini. Ada dengar nggak semalam? Ada sedikit. Sebutkan sedikit yang antum dengar. Kitaban. Nah, itu apa itu di situ? Kitaban itu apa? Ana nanya sama dia, antum diam dulu. Kitaban itu contoh dari nasab. Apa tanda nasabnya? Baris atas atau fathatain atau fathah. Bagus. Ini berarti belajar. Coba Ustaz tanya sama antum. Ada dengar semalam? Ada. Coba buat contoh kata dalam keadaan al-jarru. Lupa. Coba yang depannya, antum hadir semalam kan? Kitabin, tutup bukunya. Udah nengok buku. Apa tanda jarnya? Ada kasrotain. Nah, oke. Coba sekarang antum buat asmaul khamsah dalam kondisi jar. Jar yang waqaf? Bukan. Tadi antum bilang kitabin, betul. Itu dalam keadaan jar. Tandanya apa? Tandanya kasrotain. Benar. Sekarang Ustadz minta antum buat contoh asmaul khamsah dalam keadaan jar. Sama dengan yang tadi? Kalau sama nggak Ustadz minta yang lain berarti? Bentar, Ustaz mau tanya dia. Semalam dia hadir. Oke, udah cukup. Coba antum semalam ada dengar kajiannya? Apa ceramahnya? Ada? Antum sakit? Nggak ada dengar berarti ya? Yang belakang? Belum dengar? Antum? Belum? Apa? Antum? Refli? Belum? Antum? Belum. Ya udah. Yang belum dengar berarti kan belum bisa jawab. Nah, Ustadz nggak ulangi pelajaran Ustadz lagi. Ya, nanti antum silahkan dengar rekaman kemarin di hari Rabu. Ya, nggak bisa terus kita ulang-ulangi terus. Kita harus lanjut ke judul yang selanjutnya. Baik, sekarang buka bukunya halaman 23. Buka bukunya halaman 23. Ya, baik. Sekarang kita masuk latihannya, kita lewatkan aja. Enggak apa, yang penting yang udah paham, udah ngerti dia itu. Baik, sekarang kita masuk ke judul nomor 7 di halaman 23, Al-Maqsuru. Ya, barisi bukunya kalau nggak tahu, Al-Maqsuru. Oke. Ustadz baca, antum tolong perhatikan Ustadz dulu, ya, jangan cerita, jangan main-main. Perhatikan. Isim maksur adalah isim yang berakhiran alif lazimah. Buka kurung, alif yang tetap. Contoh: Al-Fata, Al-Mustafa, Al-Huda, Musa, dan Isa. Oke, Ustaz mau tanya dulu. Dari kata-kata Al-Fata sampai kata Isa, apakah antum lihat pada kata-kata tersebut ada huruf alif lazimah?
Oke, coba Ustadz mau tanya dulu. Antum yang, ya antum. Ustadz tanya di kata yang pertama, al-fata. Di situ antum ada lihat alif lazimah atau tidak? Di mana alif lazimah itu? Sebelum huruf apa dan sesudah huruf apa dia? Sebelum huruf fa. Sebelum huruf fa berarti alif yang pertama yang di awal kata. Iya. Iya, itu. Oke, yang lain ada jawaban yang lain? Oke, perhatikan ya. Kalau kita lihat bukunya lagi tadi, isim maksur, isim yang berakhiran. Kalau di akhir itu berarti letaknya di mana? Di akhir, bukan di awal. Paling penghabisan. Berarti yang jawaban antum tadi salah alifnya. Ya, tengok di situ. Yang berakhiran alif lazimah buka kurung alif yang tetap. Perhatikan. Contohnya, lihat di sini ada kata al-fata. Perhatikan ya. Al-fata. Di sini yang paling akhir itu yang mana? Iyanya. Iyanya. Ah, perhatikan sekarang. Iya di sini ada titiknya atau enggak? Enggak ada. Huruf sebelumnya adalah huruf ta. Barisnya baris atas. Nah, kalau ada huruf iya enggak ada titiknya dan huruf sebelum ya itu barisnya baris atas, maka inilah yang disebut dengan namanya alif lazimah. Paham sampai sini? Berarti alif lazimah itu bentuknya kayak huruf ya, tidak ada titiknya, dan huruf sebelumnya barisnya baris atas atau fathah. Paham sampai di sini? Antum paham? Ulangi. Apa itu alif lazimah? Ayo. Belum paham kan? Coba. Ya, yang bentuknya iya, nggak ada titik, dan sebelumnya baris fathah, bukan kasroh. Ya, taib. Udah paham alif lazimah? Paham ya? Nah, sekarang lihat. Al-fata. Kalau mau tulis artinya tulis ya. Al-fata itu artinya pemuda. Ya, pemuda. Al-fata itu artinya pemuda. Kemudian al-mustafa artinya pilihan. Antum siapa namanya? Ragil. Ragil, perhatikan pelajarannya Ragil. Pilihan. Al-mustafa artinya pilihan. Kemudian al-huda artinya petunjuk. Al-huda artinya petunjuk. Musa, nama orang ya, nama orang nggak usah diartikan. Isa juga nama orang. Baik. Nah, perhatikan kata penjelasan setelahnya. Alif yang terletak di akhir-akhir isim tersebut, ya, disebut alif lazimah karena tetap. Jadi lazimah itu artinya tetap. Tidak bisa berubah atau dibuang. Nah, jadi dia disebut lazimah tetap karena dia tidak bisa dibuang atau tidak bisa dirubah. Mengingat alif tersebut huruf asal. Oke. Berbeda dengan alif musanna. Seperti waladani, baitani, alif tersebut adalah zaidah atau tambahan sebagai tanda musanna, bukan huruf asal. Nah, perhatikan, ini perlu saya jelaskan. Jadi tadi ini namanya alif lazimah. Lihat ya, sekarang Ustadz buat kata waladani. Waladun apa artinya? Walid, ayah. Kalau walid itu gini tulisannya ya. Perhatikan dulu. Walidun, ini baru ayah. Ini ayah, wa-nya pakai alif. Walidun, ayah. Tapi Ustadz bikin di sini wa-nya pakai alif apa enggak? Enggak. Waladun asalnya.
Waladani, berarti artinya waladani apa? Asal aja. Waladani. Tengok ya, Ustaz bikin kata kitabun. Ini nampak ini nggak belajarnya ini. Kitabun, apa artinya? Buku. Kalau Ustaz buat kitabani, dua buku. Nah, ini yang belajar nih. Waladani berarti musanna. Dua apa? Ini yang ayah. Ini yang ayah. Kalau waladun, antum udah pernah dengar kata waladun, pernah nggak? Nggak tahu artinya. Waladun artinya anak laki-laki. Berarti waladani dua anak laki-laki. Berarti kan tengok ya, waladun. Waw, lam, dan dal. Ya kan? Artinya anak laki-laki. Berarti alifnya di sini adalah tambahan untuk menjelaskan dua. Benar ya? Kalau seandainya Ustaz hapus ini waladani, Ustaz hapus jadi waladun lagi, bisa nggak alifnya ini? Bisa nggak dia waladun aja tetap? Bisa. Jadinya tinggal satu anak. Ustaz di sini mau menjelaskan perbedaan alif lazimah dengan alif pada kata waladani. Perhatikan ya. Ustaz tengok, dalam bahasa Arab dengarkan, itu ada namanya, ada huruf asli, ada huruf tambahan. Perhatikan dulu. Huruf asli itu huruf yang nggak bisa dibuang. Huruf asli itu huruf yang nggak bisa dibuang. Waladun artinya anak laki-laki. Kalau Ustadz hapus huruf dalnya, boleh nggak kata wala ini menjadi anak laki-laki? Nggak bisa. Nggak bisa. Berarti dal pada kata waladun ini adalah huruf asli. Paham? Di sini paham? Paham. Baik. Sekarang Ustadz ingin rubah kata waladun menjadi waladani. Waladani. Berarti huruf alif di sini Ustadz tambahkan nggak namanya? Ustadz tambahkan kan? Andai Ustadz hapus huruf alif dan nun, masihkah kata walada ini punya arti? Masih. Satu anak laki-laki. Berarti alif pada kata waladani, alifnya adalah alif tambahan. Paham di sini? Nah, berbeda dengan kata al-fata, alifnya ini. Antum hapus alifnya ini, maka kata ini nggak punya arti. Beda kalau dengan Ustadz hapus kata waladani, Ustadz hapus alifnya. Jadi alif lazimah di sini adalah huruf asli. Paham di sini? Paham di sini? Antum ragil? Ragil nanti tanya sama kawan-kawannya ya. Ustadz nggak bisa ngulang-ngulangi terus. Yang lain paham? Antum paham? Nah, berarti dalam bahasa Arab ada huruf asli, ada huruf tambahan. Huruf asli kalau dihapus kata tersebut nggak punya arti. Tapi kalau huruf tambahan dihapus kata tersebut masih punya arti. Paham? Repli paham? Paham ya? Baik. Nah, itulah tadi kenapa dibilang di buku di sini berbeda dengan alif musanna seperti waladani. Alif tersebut adalah zaidah atau tambahan sebagai tanda musanna dan bukan huruf asal atau huruf asli. Paham di sini ya? Baik. Masuk ke judul yang selanjutnya. Al-Manqus. Perhatikan di sini. Pelajaran Ustadz ini kalau antum serius aja itu kadang nggak paham. Apalagi kalau nggak serius atau nggak fokus, lebih nggak paham. Makanya ini betul-betul perlu fokus penuh supaya antum bisa paham pelajarannya. Ya, baik. Lihat di halaman selanjutnya, halaman 24, judulnya Al-Manqus. Lihat situ. Apa itu isim mangkus? Isim mangkus adalah setiap isim yang berakhiran yaun lazimah. Tadi lazimah artinya apa? Tetap. Nah, tadi kalau isim maksur, isim yang akhirnya alif lazimah. Kalau isim mangkus,
isim yang akhirnya yaun lazimah. Nah, ya yang tetap, yang sebelumnya berbaris kasroh. Contoh kata al-hadi, perhatikan ya. Al-hadi. Antum tengok kata al-hadi di buku, huruf iya-nya ini ada titik apa enggak? Enggak ada juga kan? Enggak ada juga. Tapi perhatikan, karena huruf sebelum ya barisnya kasroh nih, maka ya yang tidak bertitik ini tetap disebut dengan ya. Bukan, kalau ini kan tadi bentuknya ya tapi sebutannya alif. Kalau pada kata al-hadi di sini ya walaupun tidak bertitik tapi tidak disebut dengan alif, tapi disebut dengan ya karena kata atau huruf sebelum huruf ya, yakni huruf dal, barisnya kasroh, maka ya-nya di sini namanya disebut dengan yaun lazimatun. Lazimah tadi artinya tetap. Berarti iya-nya ini juga nggak boleh dihapus. Paham di sini? Arti lazimah tadi tetap, nggak bisa dirubah, nggak bisa dihapus. Tadi ini namanya adalah maksur. Kalau ini namanya mangkus. Jadi tinggal antum ingat, isim maksur, isim yang berakhiran alif lazimah. Isim mangkus, isim yang berakhiran yaun lazimah. Udah, ini aja yang mau kita pelajari hari ini. Paham nih bedanya? Jadi maksur, huruf yang akhirnya alif lazimah. Mangkus, isim yang huruf akhirnya yaun lazimah. Itu aja yang perlu antum ingat hari ini. Nah, sekarang lanjut ke, perhatikan ismul ladzi la yansorif di bawahnya, perhatikan. Oh, belum. Kita masih ada keterangan di sini. Yang di mangkus tadi ya, al-hadi, tulis dulu artinya. Al-hadi itu artinya yang memberi petunjuk. Yang memberi petunjuk. Az-zani. Az-zani artinya orang yang berzina. Tahu zina? Ada yang nggak tahu zina di sini? Antum tahu zina? Tahu ya? Ragil tahu zina, Ragil? Apa? Apa? Ya udah. Kalau nggak tahu juga nggak apa-apa ya. Nah, artinya az-zani orang yang berzina. Kemudian selanjutnya ar-ra'i. Ar-ra'i itu artinya penggembala. Pengembala. Kemudian al-qadhi artinya hakim. Hakim. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalau tuan kadi tukang ngapain kerjanya? Hah? Tuan kadi? Ya udah, kalau nggak tahu antum, iya. Al-qadhi dalam bahasa Arab itu artinya hakim. Taib. Pengembala. Oke, nah lihat sini. Akhir dari isim tersebut adalah huruf ya yang tetap dan tidak bisa berubah atau dibuang. Mengingat ya tersebut adalah huruf asal. Sedangkan huruf asal berbeda dengan abi, baiti, daftari. Ya tersebut adalah ya mutakalim yang berarti kepemilikan saya. Oke. Ini sama dengan yang tadi, huruf asal dan huruf tambahan. Perhatikan, kan kalau tadi Ustaz contohkan kata al-waladani dengan al-fata. Paham kan tadi yang di situ? Antum paham kan? Sekarang perhatikan, Ustaz buat tadi kata
qadi. Perhatikan ya. Atau kata al-hadi tadi. Nah, lihat di sini kata al-hadi. Perhatikan. Ini ya-nya ini nggak bisa dibuang karena ini huruf asli. Sedangkan pada contoh tadi di situ ada kata baiti ya. Ah, baiti. Perhatikan ya, baiti. Tengok. Ini akhirnya iya juga atau enggak? Ya. Pertanyaannya, apakah ya di sini sama dengan ya di sini? Ya. Kenapa enggak? Karena huruf ya pada kata al-hadi itu huruf asli. Sementara pada kata baiti, iya-nya di sini bukan huruf asli. Misalnya, Ustadz buanglah huruf iya-nya ini. Tinggal kata baiti saja. Ada nggak artinya? Ada. Rumah saja artinya. Tapi kalau kata al-hadi, Ustadz hapuskan iya-nya, dia jadi nggak punya arti. Berarti ya di sini huruf asli, sementara ya di sini adalah huruf tambahan. Paham di sini? Nah, kalau sebuah kata nih kayak gini, ada huruf iya-nya, itu kadang-kadang bisa berarti punya saya. Jadi baiti rumah saya. Misalnya Ustadz bikin kata fasli, kelas saya. Ustadz bikin kata kolami, pulpen saya. Jadi antum kalau mau bilang punya saya, tinggal tambahkan huruf ya sukun di akhir kata. Paham di sini? Tapi antum harus bisa bedakan ya pada isim mangkus dan huruf ya pada yang bukan ya mangkus atau ya mutakallim. Paham di sini? Ah, taib. Yang mana? Ini? Iya, kalau ini ya. Kalau itu al-hadi nggak usah. Baik. Iya. Nah, sekarang kita masuk al-ismul ladzi la yansharif. Barisi bukunya. Al-ismul ladzi la yansharifu. Al-ismul ladzi la yansharifu. Oke. Nah, perhatikan bukunya. Munsharif, perhatikan dulu bukunya. Munsharif artinya tanwin. Nah, jadi kalau dalam ilmu nahwu, kalau disebut kata yang dia munsharif, berarti kata itu bertanwin. Karena munsharif tadi dibilang artinya adalah tanwin. Perhatikan bukunya lagi. Isim ghair munsharif adalah isim yang tidak bisa dibaca tanwin. Perhatikan ya. Ustadz buat contoh. Perhatikan. Ustadz, mana penghapus tadi? Coba satu orang buatkan contoh kata dalam bahasa Arab. Apa aja, bebas. Satu orang, ayo, satu kata. Kitabun. Yang lain? Babun. Maktabun. Saburatun. Oke, cukup. Tengok. Dari semua contoh di papan tulis ini, akhirnya tanwin atau enggak? Tanwin. Jadi kebanyakan kata dalam bahasa Arab selalu berakhir dengan tanwin. Ingat dulu itu antum di kepala antum. Kebanyakan kata, kalau kebanyakan berarti hampir semua. Ya, kebanyakan kata dalam bahasa Arab biasanya diakhiri dengan tanwin. Tapi ada beberapa kata yang tidak bisa ditanwin. Itulah yang kita pelajari hari ini, namanya al-ismul ladzi la yansharif.
Paham? Contohnya, tengok di buku. Apa contohnya di situ? Utsmanu. Coba baca akhirnya. Mimnya apa? Barisnya Ibrahimu. Terus Fatimatu. Terus Aisyatu. Udah 4 contohnya kan? Pada 4 kata ini, apa baris akhir dari kata-katanya? Baris akhirnya dhammah, bukan dhammatain, bukan tanwin. Nah, ini adalah beberapa contoh dari kata yang tidak bisa ditanwin. Namanya al-ismul ladzi la yansharif. Paham? Ya, kenapa alasannya ada? Cuma nggak sekarang karena penjelasannya panjang. Yang penting antum tahu dulu, kebanyakan kata dalam bahasa Arab diakhiri dengan tanwin. Namun ada pengecualian, ada beberapa kata yang tidak bisa ditanwin yang namanya disebut ismul ladzi la yansharif. Bisa dipahami? Baik. Lanjut. Ini baru beberapa contoh, belum semua ya. Baru beberapa contoh. Sekarang kita lanjut dulu. Nah, perhatikan, pada dasarnya isim hendaklah dibaca tanwin, kan? Yang seperti Ustaz bilang kan, kebanyakan kata itu harus ditanwin. Pada dasarnya isim hendaklah dibaca tanwin jika tidak terdapat alif lam. Ini perlu, ini kaidah penting. Perhatikan. Perhatikan di sini kata kitabun. Tengok. Babun, maktabun, saburatun. Perhatikan. Kata-kata ini semuanya bisa kita tambahkan alif lam di depannya. Cuma perhatikan. Kata-kata ini kalau nanti kita tambahkan alif lam di depannya, maka tanwinnya harus dihapus. Menjadi Kitabu, babu, maktabu, as-saburatu. Nah, kalau kata-kata ini sudah ditambahkan alif dan lam, perhatikan, haram hukumnya ditanwin. Ini haram hukumnya sampai hari kiamat, nggak berubah. Nggak boleh antum baca al-kitabun. Tapi kalau nggak ada alif lamnya, wajib antum tanwinkan. Kitabun. Nggak boleh antum baca kitabu. Nggak boleh antum baca babu. Tapi kalau sudah ditambahkan alif lam, haram ditanwin. Nggak boleh dibaca al-kitabun, al-babun, al-maktabun. Diganti dengan dhammah. Al-kitabu, al-babu, dan al-maktabu. Paham sampai di sini? Nah, kita sambung. Sedangkan tengok di bawahnya, isim ghairu munsharif tidak bisa dibaca tanwin walau tidak ada alif lam. Perhatikan di sini. Kata Utsmanu sampai kata Aisyatu, ada alif lamnya di depan? Ada? Enggak ada. Perhatikan, harusnya kata-kata ini kalau nggak ada alif lam di depannya harus ditanwin nggak? Harus kan? Tapi karena dia adalah ismul ladzi la yansharif, maka dia tidak boleh ditanwin walau tidak ada
alif lam di depannya. Saya ulangi. Kata yang tidak ada alif lamnya harusnya harokatnya adalah tanwin. Ingat itu dulu. Kata yang tidak ada alif lam di depannya harus harokatnya tanwin. Tapi bagi ismul ladzi la yansharif, walaupun dia tidak ada alif lamnya, dia juga tidak boleh tanwin. Paham sampai di sini? Paham sampai di sini? Paham apa enggak? Refli paham? Coba ulangi yang barusan Ustaz bilang. Iya. Kalau ini selain isim ghairu munsharif, kalau nggak ada alif lamnya wajib ditanwin, bukan boleh. Wajib ditanwin. Ini namanya ismul ladzi la yansharif. Ini bukan ismul ladzi la yansharif. Isim yang dia bukan masuk dalam kategori ismul ladzi la yansharif. Kalau dia tidak ada alif lamnya, maka wajib ditanwin. Sedangkan ismul ladzi la yansharif, walaupun tidak ada alif lam di depannya, dia tidak boleh tanwin. Bisa dipahami? Antum paham apa enggak? Paham? Nah, baik. Sedangkan kalau dia ada alif lamnya, gimana Ustaz bilang tadi? Haram ditanwin. Jadi kitabun ditambahkan alif lam menjadi al-kitabu. Babun al-babu. Maktabun al-maktabu. Jelas sampai di sini ya? Ini aja kalau antum udah pahami, insya Allah udah bagus ya. Baik. Kita keluar jam berapa? 11.05 ya? Atau jam 10.55? Ya. 10.55. Oh, berarti udah habis waktunya ya. Baik, mudah-mudahan apa yang saya ajarkan hari ini bisa antum pahami. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.